Jadi tim termuda di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia disebut-sebut disambut beda oleh tuan rumah di Qatar. Tiba di Qatar untuk main di Piala Asia 2023, Adam Alis dan Farhan Fikri bergabung. Keberadaan Sen Patinama terus dipertanyakan. Di gulung Timnas Korea Selatan, kini Timnas Irak kian menjadi sorotan karena sederet kelemahan ini jelang hadapi tim Merah Putih dalam laga Piala Asia 2023. Akui kagum, Stefano Lillipali terkagum dengan penampilan Ivar Jenner dengan Timnas Indonesia dalam beberapa laga uji coba di Turki. Disebut calon striker Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun kembali cetak gol indah bersama klubnya Fortuna Sittard. Posting gambar sedang dalam pesawat, benarkah Martin Baes terbang ke Jakarta untuk jalani proses naturalisasi? Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini, hangat dan menarik seputar tim Merah Putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar terhangat menjadi ulasan pertama untuk skuad tim Merah Putih yang diketahui telah tiba di Qatar untuk mengikuti ajang Piala Asia 2023. Ya, Timnas Indonesia telah tiba di Qatar untuk Piala Asia 2023 pada hari ini, Minggu 7 Januari 2024. Skuad Timnas Indonesia telah tiba di Qatar pada Minggu pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hal ini dikonfirmasi oleh akun Instagram Kedutaan Besar RI di Doha, Qatar. Selamat datang Coach Sintayong, ahlan fi Doha, tulis akun Instagram Indoha. Dilansir dari halaman resmi PSSI, Timnas Indonesia terbang ke Qatar pada Sabtu 6 Januari 2024 tengah malam dari Istanbul. Sebelumnya Timnas Indonesia terbang lebih dulu dari Antalya ke Istanbul. Hal ini juga menandai berakhirnya TC Timnas Indonesia sejak 21 Desember 2023 lalu. Kemudian penerbangan dari Istanbul ke Doha, Qatar ditempuh kurang lebih selama 4 jam. Diketahui Timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong menjadi skuad pemain termuda di Piala Asia 2023 dengan rata-rata 22,5 tahun. Dari 26 pemain Timnas Indonesia yang dipilih oleh Coach Sintayong untuk tampil di Piala Asia 2023, hanya 2 pemain yang berusia 30 atau lebih. Kedua pemain itu adalah Jordi Amat 31 tahun dan Mark Klok 30 tahun. Setiba di Turki, tim Merah Putih tampaknya langsung disambut oleh tuan rumah dengan beberapa persiapan terbaik yang diberikan di sana. Wajah dingin dan penuh ramah senyum pun juga saling terlihat dalam kedatangan tim Merah Putih di Qatar. Selain itu, sapaan demi sapaan juga terdengar jelas kepada sang pelatih dan juga para pemain di sana. Selain itu, penyambutan buat Timnas Indonesia juga dilakukan oleh beberapa supporter Timnas Indonesia yang ada di sana. Kabar berikutnya datang dari Timnas Indonesia yang diketahui sudah tiba di Qatar sejak siang tadi. Beberapa momen gambar dan video kedatangan para pemain Timnas Indonesia sudah banyak tersebar di media sosial tanah air. Dalam gambar dan video tersebut, kehadiran tim Merah Putih di Qatar menjadi kebanggaan tersendiri, mengingat tim Merah Putih sudah lama absen dalam turnamen bergengsi ini. Wajah ceria para pemain pun juga terlihat di sana, namun ada hal yang menjadi pertanyaan dikarenakan masih ada pemain yang belum kembali terlihat. Ya, pemain yang dimaksud adalah Sen Patinama. Pemain keturunan Timnas Indonesia itu kembali masih belum terlihat keberadaannya di mana. Hampir terhitung sepekan sang pemain tak terlihat bergabung bersama tim Merah Putih. Dalam rombongan Timnas Indonesia, Sen Patinama belum terlihat sebagaimana di Instastory IRF.Qatar. Ramai soal kekalahan Timnas Irak dalam laga uji tanding melawan Korea Selatan jelang Piala Asia 2023 kini mendapatkan sorotan. Irak bertemu Korea Selatan di Stadium Universitas New York, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Sabtu malam kemarin. Salah satu rival Timnas Indonesia itu kalah 0-1. Pelatih asal Irak Hamzah Dawn menyoroti penampilan skuad Irak yang menunjukkan beberapa kelemahan. Timnas Irak harus kerja keras, membuat banyak perubahan di garis pertahanan, menghindari kekacauan dalam membangun pertandingan, dan mentalitas yang kurang, terutama di area penalti, tutur Hamzah dikutip dari Win Win. Menurut Hamzah, pelatih Timnas Irak Jesus Casas harus menanggapi kekalahan dalam laga uji tanding
dengan serius dan melakukan evaluasi. Kekalahan itu menunjukkan adanya kekurangan dan beberapa pemain mulai mengalami penurunan level seperti pemain Ali Jasim, dan semua orang harus introspeksi karena Piala Asia tidak seperti pertandingan persahabatan tutupnya. Diketahui timnas Irak akan bertemu dengan timnas Indonesia di laga perdana dalam ajang Piala Asia 2023. Diketahui pula timnas Indonesia dan timnas Irak sama-sama menelan kekalahan dalam laga uji tandingnya beberapa waktu lalu. Penampilan Ivar Jener bersama timnas Indonesia saat melawan timnas Libya dalam laga uji coba di Mardan Antalya, Turki, Jumat 5 Januari 2024 memang mendapatkan pujian dari banyak pihak. Salah satu sosok yang memberikan pujian itu adalah Stefano Lillipali. Ivar Jener bermain sebagai gelandang bertahan dalam pertandingan tersebut. Pemain muda tim Merah Putih itu diduetkan bersama Justin Hubner. Ivar Jener tidak hanya membantu lini belakang, tetapi juga bermain hingga ke depan. Satu assist pun ia ciptakan dalam proses gol timnas Indonesia yang dicetak oleh Yakob Sayuri. Kemudian penampilan apik Ivar Jener semakin terlihat di babak kedua. Sayangnya ia harus ditarik keluar pada menit ke-75 dan digantikan oleh Ricky Kambuaya. Berkembangnya penampilan Ivar Jener ternyata tidak luput dari sorotan oleh Stefano Lillipali. Pemain Borneo FC itu memberikan emoji bagus kepada Ivar Jener di akun Instagram pribadinya. Emoji itu dikirim dalam foto terbaru yang diupload oleh Ivar Jener selepas pertandingan kontra Libya. Stefano Lillipali langsung memberikan respon emoji menunjuk dan grafis ke atas. Diprediksi Stefano Lillipali terkesima dengan penampilan dari Ivar Jener. Lini tengah timnas Indonesia terlihat hidup dengan kehadiran pemain berusia 19 tahun tersebut. Adapun Stefano Lillipali awalnya masuk ke dalam 50 pemain timnas Indonesia yang didaftarkan ke Piala Asia 2023. Namun saat mau menggelar pemusatan latihan di Turki, pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong tidak membawa sang pemain. Calon pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mencetak gol indah kala membela klubnya Fortuna Sittard dalam sebuah laga uji coba. Fortuna Sittard menggelar laga uji coba di tengah libur kompetisi Eredivisie Belanda. Klub Ragnar Oratmangun meraih kemenangan telak dengan skor akhir 5-1. Dalam pertandingan itu, penyerang berusia 25 tahun tersebut berhasil menyumbangkan satu gol indah. Ragnar bahkan mencetak gol lewat skema yang apik. Momen gol ini diunggah oleh salah satu media Belanda via Instagram. Terlihat sebelumnya gol Ragnar, pemain Fortuna Sittard mengirimkan long ball ke kotak penalti. Bola bisa dipantulkan oleh striker ke lini tengah. Kemudian pemain Fortuna Sittard memberikan umpan ke Ragnar yang terbebas dari kawalan di depan kotak penalti. Ragnar pun sempat ditekan oleh lawan, tapi ia bisa mengecohnya. Sadar mendapatkan ruang tembak, ia langsung melepaskan tendangan terukur. Sepakan Ragnar dari luar kotak penalti akurat yang melaju deras ke kanan gawang. Kiper lawan tak bisa menjangkaunya hingga menjadi gol. Terlepas dari momen ini, Ragnar akan menjadi amunisi tambahan bagi skuad Garuda sebab ia telah mengurus proses naturalisasi. Nama Martin Paes belakangan ini memang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dia disebut menjadi bidikan PSSI untuk dinaturalisasi guna membela timnas Indonesia. Kabar pendekatan PSSI terhadap Martin Paes pun dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia mengaku mendekati kiper berdarah Belanda Indonesia itu untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Bahkan sempat beredar kabar Martin Paes akan tiba di Indonesia pada Januari 2024. Dengan begitu, timnas Indonesia selangkah lagi diperkuat Martin Paes yang mentas di klub FC Dallas. Kini para pecinta sepak bola Indonesia pun dibuat geger dengan unggahan terbaru Martin Paes. Dia mengunggah foto yang menunjukkan dirinya tengah berada di dalam pesawat, tetapi tak diketahui pasti kemana tujuan perjalanan Martin Paes kali ini, sebab dia tak menuliskan caption apapun dalam unggahan itu. Tentu saja ada peluang Martin Paes tengah melakukan perjalanan ke Indonesia, akan tetapi bisa juga dirinya hendak kembali ke Amerika Serikat. Untuk mengetahui kepastiannya, tentu ini menarik dinantikan unggahan selanjutnya dari Martin Paes. Jika benar ke Indonesia, ini tentu akan menjadi kabar gembira bagi para pecinta sepak bola tanah air karena bisa melihat timnas Indonesia diperkuat penjaga gawang tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.